Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan pada kita semua di kehidupan dunia ini hingga waktu awal malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat yang selamat. Karena di luar sana banyak yang Allah berikan nikmat sehat namun tidak selamat, alias mendapatkan sehat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi maksiat. Namun alhamdulillah dengan sehat yang Allah berikan pada kita semua Bapak Ibu, kita masih dalam keadaan taat. Semoga kita bisa istiqomah. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga pada generasi ulama as-salaf as-sholeh. Tak lupa kepada seluruh pengikut setia beliau yang istiqomah untuk mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan perjuangan kita, dengan amal ibadah kita yang merujuk kepada
sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap di yaumil kiamah nanti kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sampaikan satu hadis yang insyaallah akan menjadi satu rujukan kita untuk mengevaluasi daripada perbuatan kita selama ini, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang hidup di dunia ini sudah hilang rasa imannya, ibarat tanaman yang tidak ada hasilnya. Maka yang terpenting bagaimana kita di kehidupan dunia ini mampu untuk merawat iman, menjaga iman, mempertahankan iman dengan nutrisi-nutrisi ketaatan. Oleh karena itu salah satu di antara supaya iman kita ini tidak luntur, tidak kendor, tidak sampai tingkatan futur, kita sering melazimi yang namanya tholabul ilmi. Selalu belajar tentang ilmu agama, karena tolak ukur daripada seorang hamba Allah yang ingin mendapatkan kesempurnaan amal terletak pada ilmunya. Maka ulama salaf mengatakan bahwa pelajarilah ilmu baru kalian beramal. Jangan beramal dulu, ilmunya belakangan. Itu nanti akan fasik perbuatan kita. Rasulullah Muhammad SAW, beliau memberikan satu motivasi. Barang siapa yang ingin sukses untuk urusan dunia, maka pelajarilah ilmu dunia. Dan barang siapa yang ingin sukses selamat urusan akhirat, maka pelajarilah ilmu agama. Barang siapa dua-duanya ingin selamat, maka ilmu dunia kita pelajari, ilmu agama, ilmu akhirat kita pelajari. Ma'asyiral muslim yang berbahagia, kelemahan di antara umat muslim hari ini yang dalam beramal itu kurang kualitasnya, kurang pemahamannya terhadap ilmu. Sehingga ada indikasi mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau orang Jawa mengatakan elailu anut grubyuk gugon tuhon. Padahal Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, man amila amalan laisalahu min amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu pekerjaan yang ini terkait tentang ubudiyah, yang dia melaksanakan amal ibadah tanpa ilmuku, tanpa contohku, tanpa tuntunanku, maka apa yang ia kerjakan fahuwa raddun, akan tertolak. Sekali lagi, pentingnya ilmu itu para ulama salaf, generasi terdahulu, waktu dihabiskan untuk mencari ilmu. Sampai ada yang masa yang harusnya nikah itu tertunda untuk nikah karena mempelajari ilmu. Berapa banyak para ulama yang akhirnya dengan karya-karya beliau, kita sebagai generasi akhir zaman mampu mengetahui ilmu yang marojeknya, yang sumbernya dari Rasulullah Muhammad SAW. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ahmad. So imam-imam sanesipun sangat luar biasa dalam memberikan
karya yang akhirnya menjadi tinggalannya dan dapat kita nikmati di kehidupan yang penuh dengan fitnah saat ini. Maka di sisi lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis juga bersabda yang matannya, barang siapa diberi umur panjang oleh Allah, maka dia akan banyak mendapatkan perselisihan. Untuk mensikapi supaya selamat dalam menghadapi banyak perselisihan, maka Rasul bersabda, ikutilah sunnahku. Jadi kalau seorang yang ingin selamat dalam ibadah tapi menyelisih sunnah Rasulullah, maka dia nggak akan selamat. Baik sunnah yang dikatakan itu sunnah terkecil, sunnah teringan, maupun sunnah-sunnah yang terkait tentang ubudiyah yang lain. Beliau melanjutkan, setelah itu ikutilah sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Siapa dia? Khairun nas, manusia yang terbaik setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para generasi sahabatnya, generasi yang terbaik. Ya. Rasul menekankan lagi, gigitlah dengan gigi gerahammu. Maksudnya hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, pegangan kita adalah atiullah wa atiur rasul. Mengikuti aplikasi daripada generasi salaf para sahabat. Yang karena sahabat ini tahu persis, beliau hidup di masa hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang sahabat yang Abdullah bin Umar. Beliau ini seakan-akan mengkopi daripada gerakan-gerakan ataupun perilaku-perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu contoh, tatkala beliau safar ya bersama Rasulullah Muhammad SAW, di tengah perjalanan Rasulullah menganggukkan kepala. Setelah beliau Rasulullah Muhammad SAW meninggal, Abdullah bin Umar ini setiap lewat di tempat itu, Abdullah bin Umar juga menganggukkan kepala. Padahal dalam riwayatnya, kenapa Rasulullah itu menundukkan kepala? Karena di situ ada ranting. Kalau nggak menundukkan kepala, maka kepalanya akan tersangkut ranting. Nah, waktu itu rantingnya sudah ditebang, Abdullah bin Umar tetap mangguk. Sahabat yang lain, wahai Abdullah bin Umar, kenapa setiap Anda lewat di sini mangguk? Karena Rasulullah setiap lewat di sini juga mangguk, maka saya ikuti. Dosa enggak itu? Tidak. Ya, seperti itu, Pak. Perkara yang kecil dohir pun sahabat taatnya luar biasa, apalagi hal-hal yang sangat vital terkait tentang ubudiyah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka sekali lagi dalam rangsangan kita untuk tetap bertolabul ilmi, bertarbiyah, tafaqquhu fiddin, intinya bagaimana kita menjadi umat muslim yang cerdas, yang pandai, mengamalkan suatu peribadahan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena satu-satunya manusia yang diberi stempel oleh Allah hati yang terbaik, perilaku yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang sangat luar biasa. Bagaimana solawat Allah? Bukan seperti solawat kita. Bagaimana solawat malaikat? Bukan seperti kita. Allah bersolawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Katsir, Allah selalu menjaga beliau, menolong beliau, memuliakan beliau, membimbing beliau, sehingga tidak ada kecacatan sedikit pun dalam ucapan dan perbuatan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana sholawat malaikat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahwa tingkat kebaikan manusia itu kebaikan akan bisa melebihi yang dimiliki oleh malaikat. Padahal Allah menciptakan malaikatnya adalah makhluk yang suci, makhluk yang senantiasa taat pada perintah Allah, tidak punya sifat yang dimiliki oleh jin dan manusia. Malas, ngantuan, sumadosan, menunda-nunda, lupa, khilaf, itu enggak ada dalam malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala ada sekelompok, ada sekumpulan hamba-hamba Allah yang berkumpul dalam rangka untuk mempelajari ilmu Allah, mengagungkan, memuji nama Allah, disitulah malaikat membersamai majelis itu hingga diturunkannya rahmat ketenangan. Maka saya sering sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa di majelis kami di sebelah timur sana, khususnya para bapak, majelis sebelum dimulai ceria, semangat, masih cerita sesuai profesinya masing-masing. Kantor, pasar, sawah, rumah, dan yang lain-lain. Tapi tatkala 10 menit kajian dimulai, sudah terlihat kusuk. Iya. Kusuk, merunduk sampai terdengar ngoroknya. Seolah di sini nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya yang senden-senden. Ya. Sampai saya punya teman juga, dua-duanya tukang ngantuk. Kalau ngantuk itu nikmat Pak Bu, nggih. Tapi kalau ngantukan masalah, amplop saja dada. Apalagi ilmu gitu loh ya. Ya. Ini bapak tukang ngantuk, ini putra mantune kok ya setel gitu loh. Jadi tatkala ngantuk, bapaknya kadang bisikin saya, Pak Yatno, itu mbok dijawil anak mantu saya itu. Urung-urung apa-apa kok wis ngantuk gitu loh. Lah sing nyontoni ya sapa? Bapak ini cek nemen kono ya timbang aku ngono, bela bapak kan. Ya. Karena ada di hati itu ketenangan Bapak Ibu, apalagi survei di hari Jumat membuktikan 60% dari jamaah pasti ngantuk. Di sini gimana keadaannya, Pak? Sami nggih. Mulai ibu-ibu nek bapake badhe tindak Jumatan, jenengan weling, Bu. Pak, jenengan badhe pados surga sing semangat nggih, Pak. Ampun ngantuk. Mengke nek ngantuk surgane jenengan ketinggalan mengke ngoten. Lah mengke nek kondur dicek, Bu. Jenengan mau ngantuk mboten, Pak? Ngantuk. Nomor pinten? Mbuh. Iya. Ternyata di hari Jumat itu
Di masjid kota, masjid kampung, masjid desa, sama. Dia memang mengejar, saya datang harus pertama karena rangsangan untuk mendapatkan pahala seperti orang yang korban onta. Saya harus kedua, korban sapi. Saya harus ketiga, korban kambing. Saya harus keempat, korban itik. Saya harus kelima, korban telur. Saya keenam, seramboh korban. Tapi ternyata setelah masuk pada sop pertama, insya Allah, ya, sampai pernah terjadi di timur sana juga, tukang aban saja juga ikut-ikutan tidur. Waktu sudah khotib selesai, tukang aban ini masih belum bangun. Mesti dibanguni, mas bangun mas, malah takbir Allahu Akbar. Kon komat kok malah takbir, bingung. Ya. Jadi di hari Jumat itu Masya Allah, sakinatan kulubuhum, watine bapak-bapak ayem tentrem. Terbukti nggih. Ngantuk niku nek atine ora tentrem, ora iso ngantuk, Pak. Nggih mboten? Ya. Terapis lah. Sosok ora iso turu nggih repot. Saya kemarin juga di barat sana ada seorang bapak yang enggak bisa tidur sudah hampir 2 pekanan. Ngempet sakit katanya gitu. Ya, juga ngesake karena saya juga pernah mengalami, saya sering kedatangan bapak ibu yang inginnya juga ada yang sharing, ada yang konsultasi keluarga, ada yang punya masalah itu dan ini. Ya, sampai ada yang nggak bisa tidur. Ya memang saya sampaikan, kalau orang nggak bisa tidur pasti ada permasalahan yang sampai mlebu teng ati. Atine susah, pikirane sepaneng kan itu loh. Tapi setelah terjadi pada diri saya pernah mengalami 2 malam nggak bisa tidur. Ternyata juga capek. Nah setelah saya masuk ke medis, ya 5 tahun yang lalu lah, itu karena penyakit tipes. Ya, setelah ada penanganan ya akhirnya selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi bagaimana kita selaku umat Islam yang menghajatkan kemuliaan besok di yaumil kiamah, juga tidak ketinggalan kemuliaan dunia. Maka kadang kan ada orang yang dunia ini berlebihan dalam mensikapi dan abe dalam mensikapi. Bagaimana yang abe? Dia sudah nggak butuh dunia. Padahal dia punya keluarga, punya istri, punya anak, ya harus dinafkahi, ya harus dididik. Dia menyibukkan diri untuk beribadah. Itu tidak akan sempurna iman yang seperti itu. Ya. Kita butuh sinergi. Ada tetangga, ada teman, butuh sapaan kita, butuh kepedulian kita. Pernah mungkin Bapak Ibu mendengar kisahnya Abu Abi Hasim, yang beliau seorang ahli ibadah, sampai dikisahkan di sana selama 40 tahun sholat malamnya nggak pernah ketinggalan. Selama 40 tahun sholat malamnya nggak pernah ketinggalan. Dalam kisah sana disebutkan bahwa pada suatu malam beliau mau ambil wudhu, di sepertiga akhir malam kedapatan sosok seperti manusia duduk di bibir sumur. Disapanya, assalamualaikum Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisana siapa? Saya utusan Allah. Untuk apa? Saya diutus oleh Allah supaya mencari dan mencatat manusia yang menjadi pecinta Allah. Otomatis manusia pecinta Allah ini manusia yang ahli ibadah. Akhirnya Abu Abi Hasim menyatakan, wahai engkau, karena engkau malaikat diutus Allah, aku ini adalah ahli ibadah. Pasti aku termasuk salah satu nama yang engkau catat ya malaikat. Setelah dicari, enggak ada. Kenapa enggak ada? Ya memang enggak ada. Oh pasti keselip tadi nanti. Cari lagi. Kedua kalinya enggak ditemukan nama Abu Abi Hasim.
Lalu ditanyakan, kenapa saya ini ahli ibadah 40 tahun. Sholat malam gak saya tinggalkan. Malaikat menanggapi, wahai Abu Abi Hasim, saya tahu dan saya menyaksikan ibadahmu selama ini. Termasuk yang kamu sampaikan 40 tahun, setiap malam kamu gak pernah ketinggalan sholat malam. Tapi saya dilarang oleh Allah untuk memasukkan namamu dalam buku catatan hamba pecinta Allah. Kenapa demikian? Apa sebabnya? Karena kamu egois. Karena kamu hanya peduli dengan ibadahmu. Itu samping rumahmu sakit, kamu gak menyapa. Itu belakang rumahmu kelaparan, kamu gak peduli. Jadi untuk urusan pribadi kita pada Allah, dia oke. Tapi sesama manusia, dia gak ada kepedulian. Maka ibadah ini memang dihubungkan dengan dua hubungan. Hablum minallah vertikal, hablum minanas horizontal. Kesaksian kita baik dan buruk itu berawal dari manusia. Ya, maka Rasulullah dalam hal ini beliau menyampaikan, saya orang baik, saya sosial, saya orang yang jujur. Kalau dalam pengakuan pribadi oke, tapi bagaimana kesaksian tetangga dekatmu? Maka saya membuat satu ilustrasi. Kalau namanya Pak Pulan, ya, di antara Pak Pulan ini depannya ada, belakangnya ada, sampingnya ada, samping kirinya ada. Dia mau tampil menjadi seorang pemimpin lah, nyalon lurah. Sudah memberikan satu penyampaian, pilih saya orang jujur, saya orang amanah, saya orang yang bisa bertanggung jawab. Dari Pak Pulan bilang gitu. Tapi kalau kesaksian lingkungan terdekat ini, gimana Bu Pak Pulan? Ah, nggak usah lah. Kenapa? Dia itu sering bohong. Nggak usah lah. Kenapa? Dia itu nggak sholat. Kan gitu Pak. Jadi tim sukses kita kalau ingin sukses, ya lingkungan dekat kita. Bagaimana Bu Pak Pulan? Nggih piantune sae, sabar, entengan, sering bantu nggih, kula nggih sering diwehi. Maka orang yang jauh akan percaya kepada kesaktian orang yang dekat. Seperti itu Pak. Maka sunahnya, ya tatkala kita ini ibu-ibu terutama masak, kuahnya suruh perbanyak Bu. Ya, karena masak kita kan di dalam dapur. Orang lain tetangga kita kan nggak tahu, hanya masak. Jangan bening, terakhir kasih berambang goreng, seng. Orang luaran bilang, ibu iki kok masak iwak ae yo, dite akeh. Padahal hanya sayur asem, sayur bening, kasih berambang. Kan nggak tahu lah luaran. Ya. Maka orang Jawa mengatakan pagar tembok, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Lho nek ngono nggak boleh pagar tembok? Ya boleh. Maksudnya omahe pagari tembok ning sering weh-weh. Itu sansaya becik. Nggih Bu nggih? Nggih. Maka orang yang memberi itu insya Allah niatnya tulus, juga akan dapatkan. Orang kampung itu pekaan kok Bu. Maksudnya nek temung diwehi terus ngono ya perkewuh. Maka dia akan berusaha untuk genti memberi walaupun jenisnya lain. Ya, itulah kehidupan. Termasuk juga barang siapa ingin mencari tahu kepribadian seseorang, carilah teman gaulnya siapa. Ya, kalau kamu tahu teman gaulnya itu ahli masjid, ahli kajian, ahli silaturahim, ya, ahli zikir, insya Allah dia akan termasuk kelompoknya. Tapi kalau temannya itu melakukan hal-hal yang keburukan, dia akan seperti dia. Man tasabaha biqaumin
fahuwa minhum. Barang siapa yang ada dalam satu komunitas itu baik, dia orang baik. Tapi kalau dalam komunitas keburukan, dia orang buruk. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di era sekarang ini umat Islam menjadi satu area untuk dijadikan tempat salah. Maka bagaimana sikap kita? Tidak ada lain untuk selalu meningkatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis pun dijelaskan, barang siapa ada sekumpulan atau pribadi ingin membuat kamu buruk, kamu akan dijahati tanpa izin Allah, itu nggak akan terjadi. Ya. Maka firman Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agamaku, niscaya aku akan tolong kamu dan aku beri keteguhan di dalam hatimu. Ini secara tekstual kan bahasa manusia apa? Manusia minta tolong. Tapi maknawiyahnya dalam ayat ini bukannya Allah kok minta ditolong agamanya, apakah Allah lemah? Tidak. Bahkan tatkala Allah memerintahkan, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu seperti umat sebelummu agar kamu bertakwa. Kalau perintah Allah ini direspon oleh manusia dunia, semuanya sami'na wa ata'na, Allah tidak akan bertambah kerajaannya. Allah tetap Allah. Sebaliknya, kalau tatkala diperintah untuk ibadah hanya hitungan jari saja yang sami'na wa ata'na, yang lain sami'na wa asoina, Allah tidak akan berkurang kerajaannya. Karena apa? Allah memerintahkan untuk urusan ibadah itu memang yang lelah yang mengerjakannya, tapi kelelahan, kecapean, perjuangan, pengorbanan dari seorang hamba akan dikembalikan lagi oleh Allah sebagai tanaman yang dia akan memanen tanaman itu. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal kebaikan walaupun dipandang remeh, dipandang kecil, ataupun selembut biji sawi, maka Allah akan tampakkan pembalasan kebaikan bagi seorang tadi. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk, walaupun orang semuanya nggak tahu keburukan itu karena ditutup rapat-rapat, ataupun keburukan yang setingkat biji sawi, maka Allah akan menampakkan pembalasan keburukan itu. Allah dalam mengadili manusia tidak hanya satu proses, Bapak Ibu. Pertama, Allah mengadili manusia dengan jalan hisab. Amal manusia akan dihitung oleh Allah, baikan yang banyak yang baik atau banyak yang buruk. Tahap kedua, Allah akan menimbang pada mauqif yaumul mizan. Allah akan menimbang amal manusia, lebih banyak yang baik, yang berat, atau yang buruk, yang berat. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang baik timbangannya ini akan diridhoi oleh Allah, masukkan jannah. Tapi yang buruk ini ditimbang lebih berat, maka akan Allah hinakan dengan masuk ke neraka. Bapak Ibu pernah mendengar hari ini ada orang yang dengan beraninya, saya pilih masuk neraka biar bersama dengan para mereka yang mati bunuh diri, mati karena sabu-sabu, mati karena narkoba. Nanti saya akan bikin acara di sana. Ada yang dengar gitu? Insyaallah Pak, naudzubillah, terlalu berani nggih. Ya, seorang perempuan, seorang bapak gak berani, perempuan berani tapi gak ibu-ibu ya. Ya, itu. Jadi dia ingin membuat acara di neraka. Acara apa? Mau di neraka itu sedetik pun gak ada kesempatan untuk menikmati kok. Bayangannya kan dia bayangan di dunia. Ya, ini seorang perempuan yang provokatif. Ya, semoga masih ada kesempatan bertobat. Kalau nggak bertobat ya laknat yang dapat. Ya, ini. Jadi yang kedua prosesnya mizan, ditimbang itu amal kita. Yang ketiga adalah mauqif nasrul kutub. Manusia akan dihentikan pada suatu tempat, di situ akan dibagikan. Kalau anak sekolah itu rapot, buku catatan. Ya, setiap pribadi manusia akan menerima buku catatan, dan cara menerimanya ini ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan yang baik. Malaikat memberikan dengan ibarat bahasa kita sopan, Bu, nika buku catatan panjenengan Pak, nika buku catatan panjenengan monggo dipun tampi, lan monggo dipun tingali. Alhamdulillah selamat. Tapi ada yang diberikan tangan kiri. Bahasanya, Pak, niki bukune sampean. Bu, niki bukune sampean. Ini akan singgah ke neraka tapi nggak kekal. Ya, karena penduduk neraka itu yang kekal orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya, orang-orang kadzab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang musyrik. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Munafik. Ya. Innal ladzina kadzabu bi ayatillah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia enggak akan bisa mencium baunya surga, enggak akan masuk ke dalam surga. Bagaikan unta yang mau masuk ke lubang jarum. Ya. Padahal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang cinta pada umatnya sampai beliau bersabda, semua umatku akan masuk surga, illa wa aba, kecuali yang enggak mau. Termasuk perempuan tadi enggak mau masuk surga, dia pilih neraka. Padahal seawam-awamnya manusia, tatkala dipun tanya, Mbah, Pak D, boleh, Mas, besok ada surga, ada neraka, pilih mana? Surgalah. Paham, surga itu tempat apa? Surga itu tempat yang menyenangkan, neraka tempat yang menyakitkan. Ya. Namun kadang juga hanya sekedar pilih surga, tapi tatkala dia beraktivitas, enggak aktivitasnya surga. Surga itu tebusannya mahal. Namun terbalik, neraka yang gratis saja orang masuk neraka, tapi neraka ditebus dengan mahalnya luar biasa. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta. Iya. Tatkala orang berbuat maksiat, 2.000 rupiah, maksiat bisa tahan lama enggak? 2.000 rupiah, enten piring. Ora topi miring, piring. 2.000 patut mboten? Seneni kancane. 2.000 entuk apa? Tutupe tok. Paling enggak 50.000, 100.000, padahal itu tebusan untuk neraka. Tapi untuk tebusan surga, 2.000 Pak. 2.000 teko surga.
Yo mampir kamar mandi sik to nggih. Ya, 2000 kali Pak ya. Maka kadang infak sendiri, sedekah sendiri awalnya dipaksakan. Awalnya dipaksakan, lama-lama menjadi satu kebiasaan dan menjadi bentuk keikhlasan. Ya, tadi. Jadi manusia akan mendapatkan catatan amalnya masing-masing lewat diberikan dari kanan, dari kiri, dan yang terakhir kasar. Dia dibelakangi, disungkur, muncal ke nyuah buku murane gunane kowe urip gitu. Dia masuk neraka yang abadi. Ya. Dan yang keempat adalah akan melewati yang namanya sirat, lintasan yang kalau orang mengatakan rambut siji sigar dadi pitu, ya apa ya iso. Tapi ternyata dalam penjelasan itu walaupun sesulit apapun kalau orang itu hidup di dunia punya bekal amalan solehan, itulah yang menjadi kendaraannya. Maka sirat ini akan mengantarkan pada jannah. Kalau melewati sirat ini nggak bisa, dia akan jatuh di neraka. Dan yang terakhir adalah besok manusia itu hanya ada dua wajah. Wajah yang putih berseri dan wajah yang hitam kusam. Ya. Wajah yang putih berseri karena pancaran yang disebabkan dari, ada yang di sana air wudhu akan menyebabkan cahaya di surga, ada, ya, amal ibadah akan memancarkan cahaya di surga, ada, qiraatil Quran akan memancarkan cahaya di surga, ada, karena tentang bagaimana seorang muslim harus bisa baca Quran karena manfaatnya luar biasa. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena bacaan Quran di dunia ini besok akan menjadi syafaat buat kalian. Nah, kami di timur sana setelah kita menawarkan para bapak dan para ibu yang punya aktivitas luar biasa, nggak sempat sampai akhirnya belum bisa baca Quran, ya kita tawarkan alhamdulillah. Karena kalau sekelas bapak-bapak, pegawai, pejabat belum bisa baca Quran, suruh ikut TPA yo, nggak mungkin kan? Kita datangi dari rumah ke rumah. Ya, alhamdulillah waktu 3 bulan, alhamdulillah Allah beri pertolongan dari yang nggak tahu A, I, U, itu akhirnya bisa membaca dengan terbatah-batah, dengan logat-logat yang rodok cemplang, rodok kagol, karena pun kajung sepuh Pak, ilatnya pun kaku, pun ompong, ngeses, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi wajah yang putih berseri karena tampilan pancaran dari amal ibadah kita saat di dunia. Maka ayo kita jaga amalan perintah yang wajib kita jaga benar, terutama para bapak-bapak, sholat 5 waktu jangan sampai keteteran untuk tidak berjamaah ya Pak ya. Jaga itu ya. Ibu-ibu sering ingatkan bapaknya yang kurang ke masjidnya didorong Bu. Oke, didorong ya. Yang sholat sunnah juga monggo dilazimi dari qiyamul lailnya, dari sholat witirnya, sholat fajarnya, sholat duhanya, sholat tatawuknya, sholat rawatibnya. Inilah akan menjadi kunci keberhasilan kita. Awalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati sholah. Paing solukat sairu amalihi, paing pasadat sairu amalihi. Amal yang pertama kali dikisap oleh Allah dari seorang hamba di yaumil qiyamah adalah amal sholat. Tatkala sholatnya tegak, maka akan semua amal menjadi baik. Tatkala sholatnya roboh, maka amal yang lainnya akan menjadi buruk. Demikian kajian paparan saat ini yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita untuk menyemangati diri kita tetap semangat walaupun ada fitnah-fitnah yang selalu memojokkan umat muslim, tapi kita wa makarullah wallahu khairul makirin. Pertolongan Allah yang akan memenangkan kebenaran. Karena wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala keburukan itu menyerbu sudah menggunung, datang satu kebenaran, maka keburukan kebatilan yang menggunung itu akan
hancur. Usikum wa nafsi bitaqallah, subhanakallah bikamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.